Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa iyadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi jahirah, amma ba'du. Yang mulia Tuan Imam Ustaz Bambang yang memimpin sholat subuh kita pada pagi hari ini, semoga ibadah kita baik yang sunnah maupun yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru yang hadir pada pagi hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi kehormatan kemuliaan guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Bil khusus takmir Masjid Darul Rahman Bapak Ustadz Haji Wahyu Ridwan SPDI. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Semoga sehat, berkah panjang umur. Para sepuh, bini sepuh, orang tua saya, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Darul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi disebutkan jamaah dari masjid yang telah berpulang ke rahmatullah, saya teringat terakhir saya ngisi di sini masih berjumpa dengan Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Ishaq. Beliau orang sangat aktif sholat subuh berjamaah. Bahkan saya sering bertemu kalaupun ada subuh gabungan Kota Depok, beliau selalu hadir. Kita menjadi saksi kebenaran keimanan guru kita. Karena itu semoga Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Ishaq min ahlil khair, min ahlil jannah. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah bangkitkan kita dari kematian kita yang sementara untuk kehidupan kita yang sementara juga. Sebelum kita tadi mati sementara, kita baca doa, Bu. Begitu kita di atas pembaringan kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Mati kita. Mati untuk sementara. Allah bangkitkan kita untuk kehidupan kita yang sementara. Kita baca doa tadi itu. Sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum kita berwudu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya dari kematian saya. Wa ilaihin nusur. Pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Sekarang Allah kasih kita hidup-hidup yang sementara. Nanti Allah pasti akan kembalikan kita kepada kematian kita yang sesungguhnya. Dibangkitin lagi sama Allah untuk kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu surah Al-Baqarah itu benar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Masya Allah. Apakah kamu ingkar kepadaku, kata Allah, dulu kamu mati, aku hidupin lagi. Aku matikan lagi, aku hidupin lagi. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Summa ilaihi turja'un. Pada saatnya kita akan kembali yang sesungguhnya. Karena itu saya teringat Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dalam kitab-kitabnya memang mengangkat satu syair. Dan syair ini sangat populer. Ya man bidunya hustaghal, qad garrahu tulul amal, aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha wal mautu illa bil ajal. Kira-kira begitu Ustaz. Mau nanti dikoreksi Ustaz. Kata beliau ini dalam syairnya, ya mambidun ya hustaghal. Wahai manusia yang disibukkan dengan urusan dunianya. Disibukkan Pak kita dengan urusan dunia kita. Pengen kesini, pengen kesana, pengen punya ini, pengen punya itu. Wah, pokoknya disibukkan dengan urusan kita. Qad garrahu tulul amal. Sungguh kalian telah ditipu dengan angan-angan yang panjang. Ditipu kita dengan angan-angan yang panjang. Berangan-angan panjang, menghayal, jikalau, andai kata, umpama, begitu kira-kira. Misalnya, Masya Allah. Itu ditipu dengan angan-angan yang panjang. Awalam yazal fi ghaflah. Sungguh kalian telah lalai. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Sungguh kalian telah lalai. Hatta dana minhul ajal. Sampai kematian nanti akan datang. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Beliau katakan seperti itu. Tiba-tiba Pak mati itu. Malaikat maut Bu. Malaikat maut itu raja tega. Enggak mikirin malaikat maut mau bakal jadi apa nanti sesudahnya. Enggak mikirin malaikat maut. Orang itu mau jadi janda, mau jadi duda, mau jadi yatim, mau jadi piatu, enggak peduli. Orang sakit diembat juga, enggak ada kasih sayangnya. Orang sakit dibetot juga. Bukan ngebesuk dia mah, ngebetot. Orang sehat diembat juga. Saya punya jamaah Bapak Musa, RT. Sehat, subuh masih ngobrol. Subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah, masih ngobrol. Begitu jam 7, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Musa. Masya Allah. Saya tanya sama bininya, lagi takziah. Sehat. Kata bininya, iya Ustaz, habis makan nasi uduk. Habis makan nasi uduk katanya, Masya Allah. Kenyang lewat. Habis makan nasi uduk dikasih air teh hangat sama bininya, nyesak. Udah lewat. Bininya nggak tahu kalau suaminya udah meninggal. Padahal makan nasi setengah 7, jam 7 baru ngeh. Iya sama Ustaz juga mikir-mikir Ustaz. Masya Allah. Itu al-mautu yati baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Dan kuburan itu kotaknya amal. Tergantung kita mau isi apa itu kotak amal kita itu. Kalau itu kebaikan-kebaikan, kalau itu keburukan ya keburukan. Dan di alam kubur itu, mohon maaf kita hidup Pak. Wal qabru sundukul amal. Di alam kubur itu hidup. 3 yang masih ngalir terus ke alam kubur. Sedekah jariyah ngalir tuh di alam kubur.
Kalau kita dulu pernah nyumbang masjid walaupun setengah sak, walaupun cuma 20.000, selama ini masjid berdiri, selama itu juga ngalir palanya buat kita. Kita ngebangun jalan, bantuin tuh Pak RT, bantuin Pak RW, bantuin ketua DKM. Selama jalan diinjek orang buat ke masjid, selama itu juga ngalir palanya, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Kita ajarin sama anak kita, nih kalau makan jangan lupa baca bismillah. Dipakai sama anak kita itu bismillah sampai 7 keturunannya nyampe buat kita. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh senantiasa mendoakan orang tua. Waladun soleh, ini Rasul cerdas nih Patonah. Rasul nggak nyebutkan bintun, binti, tapi waladun. Waladun itu Pak artinya anak, bin juga anak. Cuman bedanya kalau waladun itu nakiroh, umum. Tapi kalau bin itu makrifat. Umpama Ustadz Bambang bin, nah itu bin tuh. Tapi Rasul menyebutkan waladun. Artinya kalau kita punya anak asuh atau anak yatim, yang kita besar, yang kita didik dia, termasuk waladun soleh. Kita punya murid, anak-anak murid itu waladun. Kalau Rasul menyebutkan bin, udah kelar, yang gak punya anak, kelar aja udah. Kagak ada dia dapat kebaikan. Tapi Rasul menyebutkan waladun, anak soleh yad'ulah. Itu ngalir Pak, Bu, masih ngalir. Di alam kubur kita hidup. Mana buktinya? Kata Rasul begini, kalau kita ziarah atau lewat kuburan, maka ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar. Berarti kan hidup. Hidup kita. Kita mau ziarah ke makam orang tua kita, Rasul ngajarin ucapkan salam. Terima kasih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Hidup berarti kita Pak, di alam kubur kita hidup. Dalam surah Al-Baqarah pun dijelasin, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang fi sabilillah itu mati, enggak. Bal ahya, dia tetap hidup. Masya Allah, tetap hidup dia. Karena itu benar kalau kita baca itu di Fathul Mu'in itu, di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan amalul walad min jumlati amalil walid. Amalan seorang anak itu akan sama banyaknya dengan amalan orang tuanya. Jadi kalau kita nih, kita kan anak nih Pak, walaupun kita udah pada tua nih, kan anak nih. Anak dari orang tua kita begitu. Semua amalan kebaikan-kebaikan kita nih itu nyampe ke orang tua kita. Pun sebaliknya, kalaupun kita melakukan keburukan, keburukan itu pun nyampe untuk orang tua kita. Amalul walad min jumlati amalil walid. Sama sebanding dengan amal seorang anak. Itu nyampe kepada orang tuanya. Karena itu pantas kalau Allah ingatkan dalam Al-Quran itu, wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu kalau meninggalkan keturunan yang dha'ful. Dha'ful iman wa dha'ful ilmu. Lemah imannya, lemah ilmunya. Orang tua kita nih yang udah berpulang ke rahmatullah, termasuk guru-guru kita, kalaupun dia masih berkata-kata, berdialog, bernegosiasi, pasti akan mengatakan ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Nggak pengen punya keturunan lemah. Kenapa? Karena di alam kubur kita nggak tahu berapa kurun waktunya.
Mohon maaf Bu, kalau kiamat besok umpama nih enak kita. Kalau kiamat besok enak, saya ngomong enak Pak. Kenapa? Begitu kita mati, kiamat. Udah selesai berarti kita. Selesai. Nggak lama-lama di alam kubur gitu maksudnya. Kalau seandainya mohon maaf alam kubur 1000 tahun lagi umpama ini mah. Atau 5000 tahun lagi alam kubur. Kalau sekiranya besok kita mati 5000 tahun di alam kubur, amalan apa yang cukup buat di alam kubur? Masya Allah. Apalagi kalau kiamat 10.000 tahun lagi, umpama ini. Kiamat 10.000 tahun lagi, amalan apa buat kita cukup di alam kubur? Itu doang. Sementara usia kita nih Pak, usia kita nih. Kata Imam Al-Ghazali, setiap umat itu ngikutin umur nabinya. Setiap umat itu ngikutin umur nabinya. Nabiullah Adam itu umurnya hampir 830 tahun. Ikrimah meriwayatkan. Karena itu umatnya termasuk keluarganya umurnya sekitar itu. Nabi Sis, ini anak Nabiullah Adam, umurnya hampir 850 tahun riwayat Ikrimah. Nabiullah Ibrahim umurnya mencapai 250 tahun. Umurnya pun sekitar itu. Nabi yang paling umurnya panjang dalam Al-Quran itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Hampir 950 tahun. Ikrimah menyebutkan umur Nabi Nuh itu hampir 1700 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh Pak 950 tahun Bu, yang ikut cuma 80 orang. Masya Allah. 950 tahun dakwah, yang ikut cuma 80 orang. Itu yang selamat tuh di atas perahu. Keluarganya nggak ada yang selamat pisan keluarganya. Anaknya sama bininya keleos air, ditelan ombak. Saya teringat kemarin Pak, ada di pantai Payangan itu, ada 11 orang lagi mandi, ritual katanya ritual buat nenangin diri. Lagi ramai nih. Kenapa? Ada salah satu polisi yang kena soalnya. Di Payangan itu di Jember itu. Lagi mandi, ketelan ombak 11 orang meninggal dari 24 orang. Masya Allah, tabarakallah. Lagian kurang kerjaan, mandi jam 12 malam. Kalau jam 12 malam Bu, di laut itu air laut lagi pasang. Air laut itu lagi naik, lagi pasang. Apalagi sekarang, pokoknya jangan mandi ke laut, jangan jalan-jalan ke laut dulu, jangan. Gunung lagi pada marah sekarang. Bahaya. Kalaupun ada jalan-jalan ke laut gitu ke tepi pantai, tunda dulu, tunda sampai tenang. Sampai tenang. Pokoknya laut sama gunung kita hindari. Gunung mau meletus, laut gempa gitu aja udah. Ya, Gunung Sari lagi erupsi, Masya Allah. Gunung Semeru, Gunung Sari. Serem Gunung Sari. Masya Allah, Gunung Sindur. Jadi Pak, mohon maaf, kita kembali. Karena itu, kenapa kita semangat buat ibadah? Karena pengen nanti ada atsar kebaikan buat nanti keturunan-keturunan kita berikutnya. Karena kuburan itu pasti lagi nungguin kita sekarang Pak, Bu, lagi nungguin. Wal qabru sundukul amal. Mudah-mudahan amalan kita bagus. Apa kata Syekh Abdullah Alwi Nahdlat berikutnya? Isbir ala ahwaliha. Bersabarlah kamu tentang derita dunia. Udah sabarin aja. Nggak bakal lama. Nggak bakal lama. Karena kita umat Rasul, nggak bakal jauh umur kita dengan umur Rasul. Nggak bakal jauh. 63 tahun. Kata Rasul,
Begini Bu, asadu ala ummati baina sitin wa sab'in. Umur rata-rata umur umatku rata-rata 60-70. Nggak bakal jauh dari itu, nggak bakal jauh. Udah jarang umat Nabi yang sekarang umur 90 tahun. Apalagi 100 tahun, apalagi 200 tahun, udah jarang. Sebab kenapa? Rasul sendiri aja 63 tahun. Nggak bakal jauh dari usia Rasul, nggak bakal jauh. Artinya, mohon maaf, kalau sekarang ada jamaah yang umur 62 tahun, udah banyak-banyak ibadah aja udah. Tinggal setahun lagi. Kalau emang 63 tahun begitu. Kalau emang 63 tahun, umpama dalam catatan Lauhil Mahfuz umur kita 63 tahun, udah banyak-banyak ibadah. Apalagi kalau sekarang umurnya sekarang nih 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Udah makan yang enak-enak aja udah. Makannya jangan mantap, udah tinggal besok Ustaz. Masya Allah. Lah kan serem banget, Masya Allah. Jangan makan nasi uduk. Betul Ustaz. Masya Allah, 62 tahun, 28, 12 bulan, 11 bulan 28 hari, udah makan-makan yang enak aja udah. Jadi isbir ala ahwaliha, bersabarlah tentang derita dunia, nggak bakal lama kita hidup. Bu, sabar. Punya duit, sabar. Nggak punya duit, apalagi. Ya kudu sabar banget. Dikasih nikmat, sabar. Dikasih musibah juga, sabar. Isbir ala ahwaliha. Wal mautu illa bil ajal. Kematian itu akan datang tepat pada waktunya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ajal seorang manusia kalau sudah datang waktunya. Di situ Allah menggunakan kata walan. Wala yuakhirallahu. Tidak akan pernah sekali-kali kalau walan itu. Lan itu Pak, itu taukidnya kuat. Kalau la itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau walan itu udah sama sekali enggak. Udah nggak bisa kompromi. Udah pasti itu. Terima kasih Ustaz. Udah pasti. Wala yuakhirallah. Allah nggak bakal pernah mengakhirkan ajal seorang manusia. Cuma Pak di surah Al-Munafikun ini kan di akhir surah Al-Munafikun. Itu Bu di ayat 11. Di ayat 10-nya itu di surah Al-Munafikun, itu kita dialog dulu sama Allah. Dialog kita diabadikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafikun. Sebelum Allah jawab tuh di ayat 11, itu ada bahasa kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fayaqula rabbi, dengan sangat menyesal kita berkata kepada Allah, fayaqula rabbi, kalau bisa ya Allah, tunda ajal saya barang sebentar. Jangan dulu cabut nyawa saya. Begitu. Kata Allah, mau ngapain? Kata kita nih Bu, cuman dua yang kita pengen. Fa asaddaqa, saya pengen sedekah. Pengen sedekah ke anak yatim, pengen sedekah ke fakir miskin, pengen sedekah ke masjid. Wa akum minas solihin, saya pengen jadi orang soleh ya Allah. Saya pengen baca Quran, pengen hadir ke majelis taklim, pengen tahajud, pengen duha, pengen jamaah ke masjid. Kata kita nih, cuma kata Allah, lu kemarin kemana baik begitu. Kemarin kemana aja, Saodah, Ida, Marfuah, kemarin kemana aja. Baru Allah jawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ajal seorang manusia kalau sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat kenal kita dan Allah sangat tahu kita. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat tahu apa-apa yang kita lakukan.
Udah kelar. Cuma nih dalam dialog kita Bu, yang kita pengen pertama sodako. Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa Ramadan? Kenapa bukan sholat? Kalau haji Pak kelamaan. Lah sekarang aja 2 tahun ditunda jamaah haji kita. Barangkali ada yang udah seharusnya berangkat besok nih tahun 2020 atau 2021 kan ditunda. Sekalipun umroh sekarang Bu daftar tunggu umroh. Sekarang umroh daftar tunggu. Sekalipun kita berangkat di karantina dulu. 4 hari di sono karantina. Pulang di karantina lagi. Nambah lagi biayanya. Kalaupun puasa Ramadan, ya nunggu bulan Ramadan dulu. Nggak bisa puasa Ramadan sekarang, bulan Rajab. Lama nunggunya. Kalaupun sholat, katakanlah sholat ya, kita udah sholat subuh. Kita mau sholat johor nih, nunggu kan lama ntar. Baru jam 12 lewat. Sekarang jam 12 lewat 7 menit. Lama. Nggak bisa ibu sholat johor ntar jam 8 bisa dikemplang. Nggak bisa, nunggunya lama. Tapi yang paling cepat apa? Sodako. Yang paling cepat sodako. Mau kapan saja waktunya, silakan. Nggak ada batas waktunya. Ibu jalan tadi ketemu sama tetangga ibu senyum, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako, sedekah. Ibu zikir subhanallah, subhanallah, sedekah. Jangan anggap remeh. Bu, senyum sedekah. Cuma jangan kebanyakan senyum. Sepanjang jalan tadi ibu jalan nih, hari Minggu kan ramai tuh, hari Ahad. Ibu senyum aja. Orang bilang, kenapa Bu? Digokil kita. Jadi walaupun memang senyum itu sedekah ya harus proporsional. Jangan kebanyakan nyengir. Terkering tuh gigi. Yang paling cepat ternyata sedekah. Baru kemudian wa aku minas solihin, saya pengen jadi orang soleh. Itu dialog kita sama Allah. Kalaupun kita dikasih hidup, itu yang kita omongin sama Allah. Fa asaddaqo wa aku minas solihin. Karena itu Pak, nih orang-orang tua kita nih yang udah berpulang ke rahmatullah, itu yang dia pengenin. Kalaupun dikasih kesempatan hidup, sekalipun dikasih kesempatan hidup, itu yang dipengen. Karena itu kita yang masih hidup nih mudah-mudahan semangat buat ibadah, nutupin kekurangan-kekurangan kita. Nah ini terakhir sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan satu kisah yang pernah ditulis dalam sejarah maupun ditulis dalam kitab-kitab Al-Usfuri. Itu Al-Usfuri itu mengangkat kisah-kisah orang soleh, baik sebelum Rasul, di masa Rasul, masa tabi'in maupun sesudahnya, tentang seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Ini barangkali sudah kita sering dengar ini, tapi saya ingin sampaikan tentang kisah Sya'ban ini buat di roh kita, semangat kita. Sya'ban itu Pak, ini kalau kita nama Sya'ban ini nama satu bulan Sya'ban begitu. Bentar lagi setelah ini bulan Rajab. Sya'ban ini salah satu sahabat Rasul yang paling aktif jamaah subuhnya. Jadi Sya'ban itu kalau ngambil safa itu saf paling pojok kanan, persis kayak ini Sunan. Kan Sunan bisa ini, masa Allah. Ya ini Sya'ban kali namanya. Ya. Oh Sunan Bonang, alhamdulillah. Alhamdulillah Sunan Bonang. Di kita ada di sini banyak Pak Ketua DKM, Sunan Jaga Kali. Megangin joran aja. Kalau Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga. Jawa Tengah di sini mirip-mirip Sunan Jaga Kali, megangin joran aja, masya Allah. Kalau ini Sunan beneran ini, masya Allah. Jadi Sya'ban itu kalau Rasul mau sholat itu bener kayak imam tadi tuh, niat belakang dulu, rapat nggak tuh barisan safnya, rapat kaki, rapat bahu. Itu Sayyidina Umar yang disuruh buat
ngelurusin. Jadi Rasul kalau ngeliat tuh paling pojok Sya'ban. Sya'ban. Baru Rasul kemudian lihat sebelah kiri sampai selesai. Itu Rasulullah. Dilihat dulu para sahabat-sahabatnya. Baru Rasul mimpin sholat. Ini Sya'ban. Sya'ban itu Pak Bu, untuk sampai ke masjid Madinah, di Madinah, itu membutuhkan perjalanan 2 jam jalan kaki. 2 jam. Kira-kira ada nggak di sini jamaah yang jalan kaki 2 jam? Agak ada saja di sini cuma 10 menit. Karena jauhan dikit begitu. Saya pernah jalan 2 jam, itu nyampe dari rumah ke daerah, waktu itu masih rame di Bogor sono. Waktu itu di Bogor Bu, lagi dulu kayak begini nih, sama nih. Namanya Pasar Kaget di Pemda. Itu jalan dari rumah saya itu di Pondok Sukmajaya 2 jam sampai sono. Sya'ban itu menempuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke Masjid Madinah untuk sholat berjamaah bersama Rasul. Jadi jam 2 itu Sya'ban udah jalan dari rumahnya. Jam 2 malam. Terkadang jam setengah 2 beliau udah jalan di Sya'ban. Suatu ketika Rasul mau mimpin sholat, itu saf masih kosong. Nggak ada yang berani sahabat maju ke depan. Rasul nungguin, kosong. Karena waktu udah semakin mau menjelang matahari terbit, sahabat yang di belakang suruh maju. Hari kedua begitu, kosong lagi. Hari ketiga begitu juga, kosong lagi. Selesai ngucapin salam, Rasul zikir sebentar ngadep para sahabat. Ini hadis kemudian Rasulullah Pak, habis zikir ngadep para sahabat. Rasul ketika itu nanya, aina Sya'ban? Kemana Sya'ban? Sahabat nggak ada yang bisa menjawab. Nggak ada yang bisa menjawab. Rasul nanya lagi, adakah yang tahu rumah Sya'ban? Nah, adakah yang tahu rumah Sya'ban? Ada yang angkat tangan. Di pojokan juga, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Cuma ya Rasul, jauh. Kata sahabat, jauh. Perjalanan itu kurang lebih ya 2 jam lebih. Udah, kalau begitu kita tengokin Sya'ban. Tuh Pak. Makanya kalau orang jamaah ke masjid, kalau dia nggak jamaah pasti ketahuan. Kemana? Ditanya. Udah kita nengokin Sya'ban, lu 3 hari beliau nggak berjamaah. Baik ya Rasul, cuma rada jauh Rasul, nggak apa-apa. Kita seperti Sya'ban, jalan kaki. Begitu. Padahal Rasul punya kuda. Jalan Rasulullah. Sepanjang jalan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ini kapan sampainya? Begitu. Lah 2 jam lebih. Jadi mereka jalan nih habis subuh sampai waktu duha kurang lebih jam 9. Masya Allah. Rasul sampai ini Sya'ban. Sya'ban Rasul. Yang mana rumahnya? Itu ya Rasulullah. Udah gobios keringat. Tahu gobios Pak? Udah keringat penuh. Basah kuyup. Rasul ngucapin salam. Assalamualaikum ya Sya'ban. Keluar seorang ibu-ibu. Ini nanya, apa betul ini rumah Sya'ban? Ya itu. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Betul Tuan. Ini ibunya nggak tahu kalau itu Rasulullah. Betul Tuan. Tuan-tuan ini siapa? Rasul menjawab, saya ini sahabat Sya'ban. Teman-teman Sya'ban. Biasa sholat subuh berjamaah. Udah 3 hari Sya'ban nggak kumpul. Kemana Sya'ban? Wanita itu nangis. Sya'ban suami saya sudah wafat 3 hari yang lalu. Masya Allah, kaget para sahabat. Enggak ada yang tahu ternyata Sya'ban udah wafat 3 hari yang lalu. Rasul pun nangis. Enggak ada yang tahu kabar kalau Sya'ban sudah wafat. Rasul nanya begini, kira-kira Bu,
Apa yang dikatakan Sa'ban sebelum akhir kehidupannya? Ini pertanyaan Rasul. Apa yang dikatakan Sa'ban sebelum akhir kehidupannya? Ada Tuhan, cuma saya nggak ngerti. Ini kata istrinya. Saya nggak ngerti. Ada 3 omongan dia yang saya nggak ngerti. Laulal ba'id, laulal jadid, laulal tamam. Sekiranya itu lebih jauh, begitu. Sekiranya itu baru, laulal jadid, laulal tamam. Sekiranya itu sempurna. Saya nggak ngerti Tuhan, tapi itu yang diucapkan suami saya sebelum dia wafat. Ini sahabat tunggal tengok nih. Mereka lagi pada mikirin juga apa artinya. Sayyidina Umar yang paling berani nanya, ya Rasulullah itu apa artinya, apa maknanya? Rupanya Rasulullah SAW dalam perjalanan udah disampaikan oleh malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril udah ngejelasin tentang perkataan Sa'ban ini. Akhirnya Rasul ngejelasin tuh. Begitu ini ada sahabat, ya Rasulullah tuh ibu-ibu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Jelaskan kepada saya. Kata bininya nih. Akhirnya Rasul ngejelasin ucapan Sa'ban yang pertama, laulal ba'id, sekiranya itu lebih jauh. Jadi perjalanan Sa'ban 2 jam ke masjid, dia pengen lebih jauh, kalau bisa 4 jam. Masya Allah. Kenapa? Ternyata pahala yang diberikan oleh Allah untuk Sa'ban 2 jam itu sangat besar, luar biasa. Pahala yang Allah berikan untuk dia berjamaah ke masjid, itu baru jalannya doang. Laulal ba'id, sekiranya itu lebih jauh, ya Allah. Masya Allah. Yang kedua, laulal jadid, sekiranya itu baru. Jadi suatu ketika Sa'ban, Pak, saat itu musim dingin. Musim dingin di sono, Bu, itu angin itu kenceng. Di Saudi Arabia, itu kalau lagi angin kenceng, biar kata panas, itu tetap dingin. Kita di sana yang udah berangkat haji nih Pak, yang udah berangkat umroh, kalau lagi musim dingin, ini bulan Februari nih, Januari, Februari, itu musim dingin. Ntar kalau udah masuk bulan Rajab, itu musim panas, pohon koroma lagi berbuah. Itu bulan Februari, nih sekarang nih lagi musim dingin. Itu dinginnya nyecrep. Jadi kalaupun kita panas 50 derajat karena angin kenceng, gak kerasa. Kita di sana ya kering aja. Kita pakai baju, Bu, 3 hari nggak ganti-ganti, Pak, kagak bau. Kita punya baju, nggak bau, nggak bau, kering aja gitu. Tubuh kita tuh kering. Cuman barangkali kalau kita nggak biasa keluar darah, mimisan. Siangnya dingin, malam juga dinginnya luar biasa. Jadi satu ketika Sa'ban disiapin oleh bininya, pakai baju nih karena memang dingin, menempuh perjalanan cukup jauh ke masjid. Dia pakai baju yang buat untuk sholat. Nah, satu lagi buat nutupin supaya nggak terlalu dingin pakai baju. Cuman ya rada jelekan begitu. Maksudnya nanti kalau sampai ke masjid dibuka tuh baju. Jadi baju itu tetap bagus. Jadi nggak kena debu. Karena emang angin itu campur debu. Berangkat Sa'ban, begitu lewat satu daerah nih, dia lihat ada orang fakir yang lagi tidur di emperan rumah, kedinginan. Oleh Sa'ban dibuka itu bajunya. Dia pakein tuh baju sama tuh orang lagi kedinginan. Ternyata itu yang dikasih oleh Sa'ban untuk orang yang lagi kedinginan, itu pahalanya sangat luar biasa. Sampai kata Sa'ban, laulal jadid, sekiranya itu yang masih bagus, begitu kira-kira. Sekiranya itu masih bagus, jelek aja kayak begitu, gimana kalau bagus gitu. Bu, maksudnya paham ya? Bu, ibu meneng baik romanya. Ibu ngantuk apa? Sekiranya itu bagus, begitu. Makanya sunnah kalau ngasih yang bagus-bagus. Jangan udah belel. Dia udah robek keteknya dikasih orang. Kita kan kalau ngasih ya. Jadi sunnahnya yang bagus. Sekiranya itu bagus, begitu. Nah yang ketiga, laula tamam, sekiranya itu sempurna. Jadi pulang sholat subuh, itu biasa bininya sebelum tijarah nih,
Sa'ban disiapin tuh sepotong roti sama ya air teh gitu. Syahid disiapin tuh sepotong roti. Begitu Sa'ban mau makan, ada pengemis lewat. Kata nih Sa'ban, Pak, mampir sini, makan sama saya sebentar. Karena ini pengemis lihat, lah cuma satu ngajakin makan. Cuma satu, kalau ada dua saya mampir. Dalam hatinya, cuma satu, sini mampir. Bareng-bareng sama saya makan. Karena dia ingat Rasulullah, itu mau berapapun makanan di situ, makan bareng Rasulullah. Pengen ngikutin sunnah Rasul. Karena itu pengemis diem aja, dipotek sama tuh Sa'ban tuh roti, dipotek. Ini buat bapak, buat sarapan. Dimakan sama tuh orang. Sambil ngobrol sama Sa'ban, duduk, suruh nyiapin lagi teh satu. Makan tuh, cuman dipotong. Dipotong gitu maksudnya. Itu yang dipotong itu, sampai kata Sa'ban, laulal tamam, sekiranya itu sempurna. Tadi mas seberiin aja semuanya, begitu maksudnya. Nggak saya potong. Begitu besar pahalanya yang Allah berikan. Masya Allah. Itu Sa'ban, sahabat Rasulullah SAW. Sampai kata Rasul, di mana makam Sa'ban? Nggak jauh dari sini ya Rasul. Rasul berangkat ke makam, di situ Rasul sholat gaib di makam Sa'ban. Udah 3 hari dari wafatnya Sa'ban. Karena itu Pak, Bu, dibolehkan kita sholat gaib di kuburan saudara kita sebagai penghormatan. Di kuburan cuman sholatnya sholat gaib, sholat jenazah, bukan sholat fardu. Nggak boleh sholat fardu di kuburan, nggak boleh. Sholat gaib, penghormatan Rasulullah kepada Sa'ban, sahabat yang paling mulia. Jadi boleh kalau untuk sholat jenazah, sholat gaib, itulah penghormatan Rasulullah. Nah karena itu Bapak Jami'ah rahimakumullah, mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita tambah bagus akhlak kita, tambah bagus budi pekerti kita, tambah bagus, tambah sempurna ibadah kita. Karena itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz Bambang, Ustadz, hari ini saya sebenarnya tuan rumah DMI Kota Depok, kedatangan DMI Pusat. Ini salah satu sekjen Bapak Haji Sukala, DMI Pusat, datang ke Masjid As-Sa'adah. Sementara saya di Sukmaja itu tuan rumah. Saya udah bilang sama ketua DMI Ustadz Agus Werman, sama ketua DMI Kelurahan, saya izin ada acara dulu begitu. Padahal Pak di sini, gitu. Saya mohon maaf. Insya Allah, kalaupun ada pertanyaan, kalau nanti saya dikasih kesempatan lagi, rumahnya ngarepin Ahmad. Saya hadir lagi ke sini. Saya nggak buka cermin pertanyaan karena harus ke sana sebagai penghormatan. Mudah-mudahan Allah berikan berkah sehat, berkah panjang umur, guru-guru kita berkah sehat, berkah panjang umur. Liridho illahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Ya Allah, Anta waliyuna fi dunya wal akhirah. Anta waliyuna fi dunya wal akhirah. Anta waliyuna fi dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.